Kali ini kita akan membahas mengenai cara menulis esai untuk beasiswa. Esai seperti apa yang diminta oleh beasiswa, kemudian bagaimana cara menulisnya, dan apa yang harus dihindari ketika kita menulis esai. Yang pertama teman-teman, kalau saya ditanya bagian apa yang paling susah mendaftar beasiswa, itu menurut saya adalah menulis esai. Esai itu tidak hanya dokumen yang kita kumpulkan dalam bentuk apa adanya, seperti halnya transkrip ijazah yang tidak perlu kita pikirkan, tinggal kita fotokopi atau kita legalisir, kita scan, kita upload, selesai. Esai itu harus kita pikirkan apa yang akan kita tulis, bagaimana cara menulisnya, dan bagaimana caranya supaya esai kita itu menjadi menarik untuk dibaca. Seringkali kita menyiapkan pendaftaran beasiswa itu sibuk dengan mengurusi hal-hal yang administrasi, dokumen-dokumen administrasi, tetapi kita lupa untuk menyiapkan esai yang bagus. Kalau mensubmit esai hanya sekedar ada, seperti dokumen yang lainnya, seperti transkrip, ijazah, hanya berupa checklist, dokumen ini ada, dan seterusnya, maka di tahap seleksi administrasi kita akan lulus. Karena di tahap administrasi umumnya adalah yang penting ada, atau memenuhi nilai yang disyaratkan misalnya. Nilai TOEFL atau nilai rapot misalnya kalau untuk yang mau kuliah S1. Tapi kalau untuk esai itu tidak bisa kita hanya mensubmit sekedar ada, esai kita ada, esai ada. Itu nanti pada saat administrasi lulus, tapi pada saat seleksi substansi tahap selanjutnya dalam bentuk wawancara, itu akan sangat berat kalau esainya tidak kita persiapkan dengan baik. Esai itu kita kumpulkan di tahap awal pada saat seleksi administrasi, tetapi dipakainya itu biasanya di tahap akhir pada saat seleksi wawancara. Jadi kita membuat esai yang bagus itu menjadi sangat penting karena itu akan menjadi kunci pada saat nanti kita seleksi di tahap selanjutnya. Nah, setiap beasiswa itu mempunyai persyaratan esai yang berbeda. Hampir semua beasiswa, atau saya katakan semua beasiswa itu mensyaratkan kita untuk menulis esai. Apapun itu namanya. Masing-masing beasiswa punya nama esai yang berbeda. Mereka akan menyebutkan esai yang harus kita buat itu apa, kemudian gambaran umum isinya atau isi yang diminta itu seperti apa, itu akan dijelaskan di dalam deskripsi masing-masing beasiswa. Contohnya beasiswa LPDP itu meminta esai proposal studi untuk S2 maupun S3 harus membuat esai yang namanya proposal studi. Dan kalau untuk yang S2 itu ditambah satu lagi, ada esai rencana studi. Jadi masing-masing beasiswa akan meminta esai yang berbeda. Teman-teman harus memahami apa esai yang diminta, kemudian poin-poin apa yang harus dicantumkan di dalam esai itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menulis esai yang baik. Esai itu adalah tulisan semi populer. Esai itu adalah tulisan semi formal. Tulisannya, gaya penulisannya itu populer. Artinya, esai itu bukan karya ilmiah, bukan tulisan formal yang harus ada data, rujukan, dan analisisnya. Dan esai juga bukan sebuah novel atau karangan fiksi yang kita bisa menulis dengan gaya semau kita. Artinya apa? Ada guidelines, ada semacam best practice dalam menulis esai, tetapi best practice itu tidak tertulis secara formal dan tidak rigid, seperti halnya penulisan karya ilmiah. Intinya, esai itu adalah cerita. Esai itu adalah story. Bercerita tentang diri kita, atau bercerita tentang kejadian yang kita alami, atau pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan. Pengalaman hidup, bercerita tentang kontribusi, bercerita tentang satu kegiatan, bercerita tentang satu tantangan, akan kita tulis di dalam esai, dan topiknya sesuai dengan permintaan dari beasiswa masing-masing. Bagaimana caranya supaya story itu menjadi menarik? Yang pertama, teman-teman setelah memahami apa yang diminta oleh beasiswa itu, kita buat semacam outline. Poin-poin apa yang diminta, kita buatkan outline-nya, poin-poin yang akan kita tulis itu apa saja. Untuk menulisnya, kita menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi karena bentuknya story, bentuknya adalah cerita, itu tidak menggunakan bahasa baku yang terlalu formal, tetapi lebih kepada bercerita, lebih kepada menceritakan satu kejadian atau satu pengalaman. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagian awal. Setiap kali membaca, kita akan mendapatkan first impression. Jadi kesan pertama dari pembaca itu apa? Sehingga penting sekali untuk menekankan bagian awal apa yang akan kita cantumkan, yang akan kita tulis di dalam esai kita. Ada dua teknik untuk menarik perhatian pembaca. Yang pertama adalah bagaimana kita mencantumkan satu paragraf atau satu kalimat yang mengundang rasa penasaran.
entah itu berupa cerita yang paling signifikan dari dalam esai kita, atau hal tertentu yang memancing orang kemudian ingin membaca sisanya. Yang kedua adalah dengan kita memberikan kalimat atau paragraf yang berisi provokasi. Kita melontarkan satu statement yang membuat orang menjadi mungkin kontroversi, menjadi tidak setuju. Orang menjadi penasaran, apakah seperti itu? Itu sangat penting. Kesan pertama pada saat membaca adalah dari paragraf pertamanya. Esai tidak ada format standar bakunya, tetapi paling tidak menulis esai mesti kita jelaskan apa peranan kita. Itu yang paling penting. Sudut pandangnya adalah dari kita, karena menceritakan tentang diri kita. Kejadiannya seperti apa, kemudian apa peran kita di situ. Di dalam kejadian yang kita ceritakan itu, sudut pandangnya kita berperan sebagai apa. Dan yang paling penting adalah relevansi. Sebisa mungkin yang kita ceritakan itu relevan dengan kuliah yang akan kita ambil atau dengan beasiswa yang mau kita daftar. Jadi kita mencari cerita, menemukan ide, mencari ide, yang ide itu, cerita itu sesuai. Paling ideal ya, ini yang paling ideal. Jadi yang akan kita ceritakan di dalam esai itu adalah yang relevan, dalam arti sesuai dengan bidang kuliah yang akan kita ambil. Kemudian sesuai dengan karir yang sedang kita kerjakan atau karir kita di masa yang akan datang, dengan rencana karir kita. Ini yang paling ideal. Kontribusi kita terlihat nyata di situ. Apa peranan kita bisa kita elaborasi dengan sudut pandang yang tidak terlalu mengekspos diri secara berlebihan, peranan kita dengan merendahkan pihak lain, tetapi fokus kepada apa peranan yang kita berikan, meskipun mungkin itu pada hal-hal yang kecil. Tidak selalu harus hal-hal yang besar yang akan kita ungkapkan di dalam esai kita. Satu kejadian kecil, satu momen yang skalanya mungkin hanya lokal, skala kecil, tetapi itu bisa kita generate menjadi sebuah cerita yang menunjukkan siapa kita dan apa peran kita. Dan yang terakhir, yang perlu dihindari pada saat menulis esai, saya lebih menekankan kepada teknis. Saat menulis esai itu, hindari menggunakan istilah-istilah teknis yang hanya kita yang tahu. Jadi kalau kita menulis esai yang terkait dengan bidang kita, di dalam bidang yang kita tekuni itu ada istilah-istilah teknis, itu sebisa mungkin dihindari. Karena yang akan membaca esai kita, itu belum tentu bidangnya sama dengan kita. Bisa jadi dia bidangnya berbeda. Sehingga kita harus bisa menuliskan dalam bahasa yang lebih sederhana, yang tidak terlalu kompleks dengan istilah-istilah teknis di bidang yang kita tekuni. Dan masing-masing beasiswa atau kampus yang akan kita tuju tentu ada persyaratan yang dimintai, dalam arti misalnya maksimum jumlah kata, ada yang 250 kata, ada yang 500 kata, ada yang 1 halaman. Itu tentu ya kita tidak bisa menulis di luar ketentuan itu, melebihi batas dari yang ditentukan. Saya ingin bertanya terkait topik untuk esai nanti itu ditentukan oleh siapa? Apakah oleh kita sendiri yang menentukan sesuai dengan pengalaman yang kita kuasai atau topik yang kita kuasai, atau memang dari institusi tujuan atau dari beasiswanya? Setiap beasiswa itu akan meminta esai yang berbeda. Setiap kampus tujuan juga akan meminta esai yang berbeda. Artinya mereka punya ketentuan masing-masing. Esai yang mereka minta itu apa? Jadi misalnya tadi beasiswa LPDP meminta esai proposal studi untuk S3. Untuk S2 meminta esai proposal studi dan rencana studi. Untuk beasiswa Chevening itu meminta 4 esai. Jadi teman-teman harus cek beasiswa yang mau diambil itu beasiswa apa dan dia mintanya esai apa. Jadi topiknya dari dia. Jarang ada beasiswa yang kemudian meminta esai dan hanya bilang minta esai, esainya terserah Anda. Nggak begitu. Rata-rata ya Anda harus mensubmit esai, topiknya ini, poin-poin yang harus ditulis ini. Jadi ada deskripsinya, ada deskripsi singkatnya esai yang diminta. Nah itulah yang kita penuhi. Kita pahami apa yang diminta dan kemudian kita tulis sesuai dengan permintaan dia. Hari ini yang pertama tadi terkait penjelasan, kan ada peranan sama relevansi. Kemudian saya coba balik lagi ke belakang, kan di motivation letter juga ada ya Pak. Kemudian itu titik perbedaannya di mana dengan esai yang akan disubmit. Kemudian yang kedua, untuk LPDP, berarti esai itu menjadi titik kritis seseorang pantas mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak Pak? Yang pertama, apa perbedaan esai dengan motivation letter? Motivation letter lebih bercerita kepada alasan kenapa kita mendaftar beasiswa, dan kita akan mengungkapkan apa manfaatnya nanti kita dapat beasiswa atau kita kuliah, kemudian
kenapa kita layak untuk diterima menjadi seorang penerima beasiswa atau layak diterima di sebuah kampus. Jadi lebih bercerita tentang personality kita, tetapi bentuknya bukan story. Bentuknya lebih kepada menceritakan tadi alasan kenapa saya mendaftar, oh alasannya ini. Nanti manfaatnya apa saya kuliah, oh manfaatnya ini. Kemudian kenapa saya layak, oh karena saya punya ini, punya ini. Tetapi kalau di dalam esai itu sifatnya adalah story, ya seperti cerpen, cerita pendek tentang kehidupan kita, yang topiknya nyambung dengan permintaan dari beasiswa itu. Misalnya, kita diminta essay leadership misalnya. Kalau di dalam motivation letter, nggak ada kita cerita tentang leadership. Karena ya kita di motivation letter kan cerita tadi, alasannya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian kenapa kita pantas. Isinya bukan menceritakan tentang leadership kita. Nah, tetapi kalau essay, kita misalnya diminta essay tentang leadership, di situ kita akan cerita, oh saya itu punya pengalaman leadership seperti ini. Ceritakan satu kejadian aja, nggak harus diceritakan saya pernah jadi leader di mana, berbeda-beda tempat itu nanti akan jadi terlalu abstrak. Tapi ambil salah satu yang angle-nya paling pas, yang menarik untuk diceritakan. Oh, saya pernah memimpin sebuah organisasi sosial misalnya, atau saya pernah terlibat dalam gerakan kemanusiaan misalnya, yang di situ saya menjadi koordinator, saya menjadi role model misalnya. Ceritakan seperti itu. Jadi esai itu isinya lebih kepada story. Kita bercerita tentang satu kejadian. Kejadian itu yang sebisa mungkin dihubungkan dengan profil kita, dengan kuliah yang akan kita ambil atau bidang studi kita, kemudian atau beasiswa yang akan kita daftar. Pertanyaan yang kedua, seberapa signifikan esai itu yang akan menjadi penentu? Tadi saya bilang ya, kalau saya ditanya persyaratan beasiswa, yang paling berat yang mana adalah esainya. Ya, esai yang kita tulis itulah yang jadi nyawa. Disitulah tempat kita menunjukkan siapa kita. Di samping tadi ya, kita sudah bikin CV kita ada, kemudian motivasi kita sudah kita cantumkan, kemudian kita sudah dapat referensi dari orang, sudah rekomendasi. Nah, di dalam esai ini, mana nih bagian dari hidup kita, story yang akan kita tunjukkan, yang sebisa mungkin story itu relevan. Pemberi beasiswa atau kampus itu kan tidak mengenal siapa kita. Bagaimana cara dia mengenal? Dia mengenal kita dengan membaca story kita itu. Membaca dokumen-dokumen yang kita submit. Ada dokumen CV, motivation letter, kemudian surat rekomendasi, kemudian essay ini. Di antara dokumen-dokumen ini, essay itu menempati urutan nomor 1. Essay, kemudian motivation letter, kemudian teman-teman juga ada bikin recommendation letter, dan ada CV. Essay ini yang nomor 1 kalau menurut saya. Kalau esainya bagus, bisa menyajikan cerita yang menarik, si penyeleksi itu akan mengenal siapa kita dari cerita yang kita sampaikan. Bobotnya sangat besar. Esai itu bobotnya sangat besar untuk menentukan apakah kita layak mendapatkan beasiswa, apakah kita layak untuk diterima di kampus itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini.